Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk tadi kepada poin yang ke-9, awqatuha, waktu-waktu salat. Menulis mengatakan al-zuhru waqtuha min zawali syams ay inhirafuha min an muntasifis sama nahiyatal ghurub ila an yasira dhillu kulli syai' mithlahu. Nah, waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat zuhur dari tergelincirnya matahari atau condongnya matahari sedikit ke arah barat sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan bendanya. baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat tentang waktu ini, yaitu melihat gambar yang ada ya. Saya akan perlihatkan beberapa gambar bahwa ada waktu yang berkaitan dengan sebentar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik gambar ini. Penulis tadi mengatakan sholat zuhur dari tergelincirnya matahari, condongnya matahari ke arah barat sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan benda. Misalkan ini adalah benda, kemudian di sana ke arah barat, sini arah timur, maka matahari akan dia ke arah barat, bayangan ini ke arah barat, bayangan dari benda ini ke arah barat. Ketika benda ini sama ya dengan bayangannya, ketika benda ini sama dengan bayangannya, maka itulah waktu sholat asar. Tapi waktu sholat zuhur adalah ketika bayangannya ini sudah tergelincir dari tengah langit ke arah barat, tergelincir dari tengah langit ke arah barat. Tergelincirnya matahari, condongnya matahari sedikit ke arah barat sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan benda. Kalau sudah sama, maka itulah waktu akhir dari sholat zuhur. Jadi kalau ditanya waktu awal sholat zuhur apa, yaitu ketika matahari sudah tergelincir dari tengahnya ke arah barat. Waktu akhirnya apa? Ketika bayang benda ini, bayang-bayangnya sama dengan benda. Itu yang dimaksud dari bahasa para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, kita akan bahas permasalahan ini lebih dalam lagi dengan dalil-dalilnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dudukkan dulu permasalahan bahwa masuk waktu adalah syarat sahnya sholat. Saya ulangi, masuk waktu adalah syarat sahnya sholat 5 waktu. Artinya, jika ada orang sholat sebelum waktunya atau sesudah waktunya dengan sengaja,
tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak sah sholatnya. Ya, masuk waktu adalah syarat sahnya sholat. Berarti jika ada orang sholat sebelum waktu atau setelah waktu dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak sah sholatnya. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ai muaqqatan biwaqt, bahwa salat-salat itu ditentukan dengan waktu. La yajuzu taqdimuha wa la ta'khiruha. Tidak boleh mendahulukan sebelum waktunya dan tidak boleh mengakhirkan setelah waktunya. Adapun dalil dari hadis Rasul nanti kita akan baca di dalam kitab kita. Yang jelas bahwa syarat sahnya sholat adalah masuk waktu sholat. Bahkan para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan dukhulul waqt min akadi syurutis shalah. Masuk waktu sholat adalah syarat sah sholat yang paling ditekankan. Masuk waktu sholat adalah syarat sah sholat yang paling ditekankan. Jangan sampai mengerjakan sholat sebelum waktunya atau sesudah waktunya. Dia syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan itu juga adalah apa hukum mengerjakan sholat di luar atau sebelum waktunya. Tidak halal, tidak halal mendahulukan sholat sebelum waktunya. Tidak hal berarti haram. Kalau yang ada yang mengerjakannya berarti berdosa. Wa man shalla, siapa yang sholat sebelum waktunya tidak sah sholatnya berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma. Di antara yang menukil ijma adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, fa innal musalli, sesungguhnya orang yang sholat, law amkanahu an yusalliya qabla al-waqt bi tahara wa sitara mustaqbil al-qiblah mujtaniban najasah wa lam yumkinu dhalika fil waqti fa innahu yaf'aluha fil waqti 'ala al-wajhi al-mumkin wa la yaf'aluha qablahu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Yang artinya, seorang yang sholat, kalau seandainya dia mungkin mengerjakan sholat sebelum waktunya, meskipun sudah bersuci, menutup auratnya, menghadap kiblat, menjauhi najis, dan tidak memungkinkan dia untuk mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Tidak boleh di luar waktunya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Artinya semua syarat terkumpul, tapi syarat masuknya sholat, masuknya waktu sholat belum terkumpul, tidak sah sholatnya. Ini yang patut diperhatikan. Baik. Kemudian termasuk hal yang patut diperhatikan juga adalah mengakhirkan waktu sholat. Tidak halal mengakhirkan waktu sholat dengan sengaja tanpa ada uzur. Dengan sengaja tanpa ada uzur. Dalilnya tadi surah An-Nisa ayat 103. Dan dalilnya juga surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Saya ingin menafsiri ayat ini karena ayat ini harus dipahami dengan baik.
Fawailun lil musallin. Neraka wail. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya, wail adalah kecelakaan. Tetapi kalau kita lihat tafsiran para ulama salaf rahimahumullah taala tentang wail, maka di antara mereka ada yang mengatakan wail adalah al-halak wad damar, kehancuran, kebinasaan. Itu yang masyhur di dalam bahasa Arab, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian di sana Abu Iyad mengatakan wail sadidun fi asli jahannam. Wail adalah nanah di dasar neraka jahanam. Nanah di dasar neraka jahanam. Kemudian Atha ibnu Yasar, seorang tabi'in, beliau mengatakan wadin fi jahannam law suyirat fihi al-jibalu lama'at. Wail adalah jurang di dalam neraka jahanam. Jika dimasukkan gunung ke dalam jurang tersebut, maka gunungnya akan meleleh. Ini menunjukkan apa? Saking panasnya. Karena gunung itu kan terdiri dari batu-batuan, dan batu adalah benda yang paling kuat, paling keras. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kekerasan seperti batu, hati membatu. Ya, ini menunjukkan bahwa batu adalah benda yang keras. Tapi meskipun dia keras, saat masuk ke dalam wail, saking panasnya wail, maka gunung pun meleleh. Gunung yang merupakan tumpukan-tumpukan dari batu-batu kecil meleleh. Berarti ini jangan dianggap remeh temeh. Jangan dianggap remeh temeh. Ini adalah beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang wail. Taib. Sekarang Allah tadi berfirman di dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musalli. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya orang-orang yang lalai tentang atau dari salatnya. Apa maksudnya? Lalai dari sholatnya. Ada beberapa kategori yang lalai dari sholat. Perhatikan, cek diri sendiri kita. Kata Imam Ibnu Katsir, imma an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Orang yang lalai sholatnya, yang pertama adalah cirinya yang mengakhirkan waktunya. Sholat selalu di akhir waktu, terus menerus. Atau kebanyakan sholatnya selalu dikerjakan seperti itu. Ini namanya lalai dari sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'mur bih. Orang yang lalai sholatnya adalah orang yang dia mengerjakan sholat tetapi tidak menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya. Tidak menyempurnakan apa? Rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah wa imma 'anil khusyu'i fiha wat tadabburi li ma'naha. Yang ketiga adalah orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak khusyuk saat sholat, hatinya tidak hadir, hatinya tidak hadir seperti menghadap Allah saat sholat. Senantiasa pikirannya tidak fokus dari apa yang dia baca saat sholat. Dari apa yang dia baca saat sholat. Kemudian yang keempat adalah wa imma an yuakhiraha an la yusalla fiha, atau tidak sholat sama sekali. Atau tidak sholat sama sekali.
Kemudian yang kelima adalah an yukhrijaha an waqtiha, yang artinya dia sholat di luar waktunya. Ini 5 praktek pelalaian terhadap sholat. Apa tadi yang pertama? Sholat di akhir waktu. Dan ini seperti orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka sholatul munafiq. Tilka sholatul munafiq. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syams. Dia nunggu kalau sudah datang waktu asar, dia nunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan qam. Ketika matahari tersebut sudah seperti tanduk syaitan karena mau tenggelam, seperti tanduk syaitan, maka baru dia bangun. Karena waktu sholat asar sebentar lagi. Faqama fasalla arba'an fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Dia sholat dengan cara cepat seperti burung mematuk makanannya. Tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya yang 4 rakaat tersebut kecuali sedikit saja. Nah, ini mengakhirkan waktu sholat selalu. Yang kedua adalah mengerjakan sholat tidak menyempurnakan apa? Rukun dan syarat-syaratnya. Di antara rukun adalah tidak tumaknina. Dia sholatnya tidak tumak, terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Yang ketiga adalah sholatnya tidak khusyuk, tidak hadir hati saat sholat. Tidak khusyuk, tidak hadir hati saat sholat. Yang keempat, sholat di luar, tidak sholat sama sekali. Tidak sholat, baik itu sekali, 2 kali ataupun sama sekali. Tidak sholat. Ini termasuk pelalaian terhadap sholat. Yang kelima, sholatnya di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa diharamkan mengakhirkan sholat dari waktunya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yuakhiruna as-shalah an waqtiha aw yumituna as-shalah an waqtiha?" Qala, "Qultu fama ta'muruni?" Qala, "Shalli as-salata li waqtiha." Ini perhatikan. Wahai fulan, bagaimana kalau kamu memiliki pemimpin yang mereka itu mengakhirkan sholat dari waktunya, atau mereka mematikan sholat dari waktunya? Lalu orang yang ditanya tadi bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau suruh untukku?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sholatlah pada waktunya." Artinya berhak untuk menyelisihi pemimpin tersebut yang mengakhirkan waktu sholat. Nah, ini terjadi pada rapat-rapat di kantor, ya, di instansi-instansi. Maka mau tidak mau mendahulukan kepentingan Allah atau perintah, bukan kepentingan, perintah Allah dibandingkan kepentingan pimpinan. Perintah Allah didahulukan dibandingkan pimpinan. Dan ini menunjukkan bahwa nanti ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada waktu sholat zuhur sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Awal waktu sholat zuhur kapan? Awal waktu sholat zuhur adalah ketika zawalus syams, ketika matahari ini sudah di tengah, tergelincir ke arah barat. Itu awal waktu sholat zuhur. Saat itulah seseorang sudah boleh mengerjakan sholat zuhur. Kalau matahari tepat berada di atas kepala kita,
tidak ada bayangan yang kita miliki, saat itulah waktu paling terlarang untuk mengerjakan sholat sampai sholat jenazah. Nggak boleh. Jadi ada 3 waktu yang sangat terlarang untuk mengerjakan sholat, meskipun sholat jenazah, meskipun sholat tahiyatul masjid. Apa itu? Saat terbit matahari, saat terbenam matahari, dan saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Ini 3 sholat ini benar-benar larangan waktu sholat yang sangat ditekankan. Terbit matahari, tepat berada di atas kepala kita, dan terbenam matahari. Baik. Meskipun kita sedang mau melaksanakan sholat jenazah, padahal sholat jenazah diperbolehkan. Kalau seandainya ada jenazah, kita sholat meskipun habis subuh, meskipun habis asar, boleh. Tetap karena ada sebab jenazah. Tapi khusus untuk 3 sholat ini, saat terbit matahari, terbenam matahari, dan tepat berada di kepala kita, tetap tidak diperbolehkan untuk sholat, meskipun sholat jenazah, meskipun tahiyatul masjid. Paham ya? Nah, adapun yang setelah sholat subuh, setelah sholat asar, maka ini masih diperbolehkan kalau sholat yang ada sebab, seperti sholat setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat yang ada sebab. Ini masih diperbolehkan. Habis subuh, habis asar. Tapi kalau sudah saat terbit matahari, saat terbenam matahari, saat matahari tepat di atas kepala kita, tidak diperbolehkan sholat. Kenapa? Agar tidak seperti menyembah matahari, sebagaimana orang-orang musyrik menyembah matahari. Baik. Apa dalil bahwa waktu awal sholat zuhur adalah dengan tergelincirnya matahari? Surat Al-Isra ayat 78. Al-Isra ayat 78. Aqimis salata lidulukis syams. Dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari, berdasarkan tafsiran sebagian ulama salaf rahimahullah. Dan apa dalil dari hadis Rasul? Yaitu hadis dari Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat zuhur. Beliau mengatakan, wa waqtu salati zuhur idza zalati syams an batnis sama. Waktu salat zuhur jika sudah tergelincir matahari dari pertengahan langit, dari pertengahan langit. Baik. Sekarang, kapan akhir waktu salat zuhur? Akhir waktu salat zuhur adalah ketika bayangan semisal dengannya. Ini ada pulpen. Ketika bayangan ini semisal dengan pulpen, itulah akhir waktu salat zuhur. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukilkan ijma atasnya. Ya, dinukilkan ijma atasnya. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza shallaitumudz zuhur fa innahu waqtun ila an yahdurul 'ashr." Jika kalian salat zuhur, maka itulah waktu salat zuhur sampai datang waktu asar. Waktu asar adalah ketika bayangan sesuatu sama dengan apa? Dengan benda tersebut. Baik. Permasalahan selanjutnya, dianjurkan mensegerakan sholat zuhur jika tidak ada panas dan tidak ada hujan yang mengganggu atau menyulitkan, lebih tepat. Tidak ada panas atau tidak ada hujan, maka
disunnahkan sholat zuhur disegerakan. Ini berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Fataqdimu dhuhr fi awwali waqtiha fi ghairi shiddatil har afdal bila khilaf." Tidak ada khilaf di antara para ulama menyegerakan sholat zuhur di awal waktunya jika harinya tidak terlalu panas. Jika harinya tidak terlalu panas. Baik. Permasalahan terakhir tentang waktu sholat zuhur, dianjurkan untuk mendinginkan waktu sholat zuhur kalau sedang musim panas yang sangat memuncak. Ya, ini mungkin kita di sini tidak merasakan. Tidak ada panas yang sampai 40-50 derajat. Ya, tidak ada. Tapi ini berbicara di tanah Arab yang kalau sangat panas, maka dianjurkan untuk didinginkan waktunya. Berarti diakhirkan waktu sholat zuhurnya. Dalilnya apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar muadzin mengumandangkan sholat zuhur. Kemudian beliau berkata, "Abrid, abrid, atau intazir, intazir, shiddatal harri min fayhi jahannam. Fa inna shiddatal harri, fa idza ishtadda al-har, fa abridu bis salah." Yang artinya, dinginkan. Ada orang memandangkan azan di waktu musim sangat panas. Rasulullah SAW berkata kepada muadzin tersebut, dinginkan. Tunggu. Panasnya hari adalah hembusan dari hembusan neraka jahanam. Panasnya hari adalah hembusan dari neraka jahanam, maka dinginkanlah sholat. Bahkan sahabat yang meriwayatkan ini yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, hatta ra'aina fai'at talul, sampai kita melihat bayangan. Artinya benar-benar mau mendekati waktu asar. Saking untuk mendinginkan sholat zuhur tadi karena terlalu panas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagaimana sudah saya ucapkan tadi bahwa sholat zuhur asal hukumnya diapakan? Disegerakan lebih afdal. Kecuali jika terjadi hawa panas yang sangat panas. Nah, sudah jam 8 kurang 10. Kita masuk pertanyaan atau tidak? Kita masuk pertanyaannya karena nanti terlalu panjang. Nah, bismillah, kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimana cara menentukan waktu sholat ketika kita sedang dalam pesawat dengan perjalanan panjang ribuan kilometer, sedangkan mengerjakan sholat sebelum atau di luar waktunya adalah tidak halal? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mungkin yang paling berat adalah waktu-waktu sholat yang sendiri tidak bisa dijamak dan juga waktunya pendek, seperti sholat subuh. Maka yang harus diperhatikan waktu subuh adalah terbitnya fajar kedua. Fajar kedua nanti kita akan bahas ini. Fajar kedua adalah fajar yang naik, muncul, kemudian menyebar ke kanan dan ke kiri, ke barat dan ke timur. Beda dengan fajar yang dusta, fajar awal. Dia adalah fajar yang muncul kemudian naik ke atas, kemudian hilang. Ini disebut oleh Rasulullah SAW seperti ekor serigala. Dia ke atas terus hilang. Nah, itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau masuk waktu subuh, yaitu fajar yang benar,
fajar kedua adalah menyingsing, kemudian setelah itu melebar ke kanan kiri, semakin dalam semakin siang. Nah, itulah waktu fajar. Lalu Ustaz, bagaimana caranya? Tadi kita melihat kepada jendela di pesawat. Jangan keluar pesawat, jatuh antum. Kita melihat kepada jendela di pesawat. Kemudian kalau sudah menyingsing, maka pada saat itu kita sholat. Dan tentunya sholat di masa dalam keadaan yang kurang memadai sarana dan prasarananya tidak sama dengan orang yang sholat dalam keadaan mukim, ada azan, ada masjid dan seterusnya. Artinya apa? Kalau seandainya seseorang misalkan dia ingin sholat subuh nih, kemudian agak sedikit meninggi, kemudian kok sudah siang cepat sekali, maka tidak mengapa dia sholat. Asalkan dia tidak meremehkan waktu sholat tersebut. Pernah diceritakan oleh Fadil Syekh Profesor Dr. Abdul Razak dan Muhsin, memang yang paling sulit kalau berangkat dari Arab Saudi ke Indonesia adalah sholat subuh. Terutama kalau perjalanannya itu jam 20-an atau jam 1 pagi. Itu antara mau tidur tidak bisa, kemudian bangun juga kecapean. Nah, di situ yang banyak orang lewat sholat subuh. Nah, beliau, perhatian ya para ulama, beliau sangat perhatian. Yang membuat beliau qalaq, membuat beliau tidak nyaman adalah jangan sampai sholat subuh lewat. Tapi namanya manusia, kata beliau, saya kecapean karena itu waktu tidur Arab Saudi. Saya kecapean. Kemudian ada orang Indonesia di belakang saya tidak tahu siapa beliau. Kemudian beliau membangunkan saya tepat pada waktu. Sampai detik saya cerita ini, kata beliau, saya mendoakan orang tersebut semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang harus semestinya dilakukan. Saling tolong menolong di dalam perjalanan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Dan ini yang sudah kurang di tengah kaum muslimin. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallahu a'lam. Adapun sholat-sholat yang lain, maka pada waktu itu dia bisa mudah mengerjakannya dengan cara jamak qasar. Dengan cara apa? Jamak qasar. Cuma ada kejadian. Antum coba tebak ini. Bagaimana orang ini ceritanya? Saya singgah waktu itu di Jeddah kalau tidak salah. Saya sholat maghrib dan isya. Dan juga jamaah yang ada di mushola itu sholat maghrib dan isya. Orang ini ikut kita. Setelah selesai saya sholat isya, orang ini nanya, saya baru sholat asar. Jadi gimana tuh ceritanya? Berarti dia ketinggalan sholat asar. Mungkin baru berangkat sebelum asar. Saya baru sholat asar. Bagaimana sholat saya? Maka saya katakan, sholatlah tadi sudah sholat asar, sekarang sholat maghrib, kemudian sholat isya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Cuma ada hal yang patut diperhatikan di dalam sholat dalam perjalanan. Belum pernah, sependek pengetahuan saya, ada riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat wajibnya di atas kendaraan. Oleh karena itu, bagi siapa yang sanggup untuk turun dari kendaraan, sholat di atas tanah, baik di masjid ataupun di atas tanah, maka hendaklah itu yang dia lakukan untuk sholat wajib. Karena belum pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat wajib di atas kendaraan, kecuali belum pernah, sependek pengetahuan saya. Oleh sebab itulah, kalau kita di zaman sekarang ini, kalau tidak ada keperluan dan bisa mengerjakan sholat di atas
turun dari kendaraan itu lebih utama. Dan saya berbicara sholat apa? Sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka kebiasaan Rasulullah SAW kalau safar di malam hari, beliau sholat sunnahnya di atas ontanya. Nah, ini perhatikan ya. Apalagi yang bawa kendaraan sendiri, ya, yang bawa kendaraan sendiri ataupun yang di mobil dan dia bisa berhenti, ya, atau di bis yang dia mudah untuk turun, maka usahakan jangan bermudah-mudah untuk sholat wajib di mana? Di atas kendaraan. Apakah ikhtiar termasuk tawakal? Bolehkah hanya bersandar pada tawakal tanpa ikhtiar? Ikhtiar termasuk bagian tawakal. Coba perhatikan. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang tawakalnya burung, dan itulah sebenar-benar tawakal. Beliau mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitan." Jikalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, berarti sebenar-benar tawakal. Bagaimana prakteknya? Sebelum prakteknya, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Pasti itu. La razaqakum. La di sini lamut taukid. Pasti. Razaqa fi'il madhi yang menunjukkan kepada penekanan pasti terjadi. Jadi kalau diterjemahkan, jikalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung? Tabdu khimasan, keluar dalam keadaan perut lapar. Keluar berarti ada ikhtiar. Enggak di atas pohon saja. Keluar berarti ada ikhtiar. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar termasuk bagian dari tawakal. Itu satu dalilnya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud, beliau zahara baina dir'ain. Beliau memakai 2 lapis baju perang. Dan beliau adalah Sayyidul Mutawakkilin. Beliau adalah pemimpinnya orang bertawakal. Tetapi beliau mengambil ikhtiar, yaitu memakai 2 lapis baju perang. Saat peperangan penaklukan kota Makkah, tahun keberapa? Ke-8 Hijriah. Setelah penduduk kota Mekah, orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu, mereka pergi masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Rasulullah SAW masuk, naik di atas ontanya, tawaf sambil menaiki ontanya, wa ala ra'sihil mighfar, dan beliau memakai penutup kepala perang. Padahal pada waktu itu semuanya sudah ditaklukkan oleh beliau. Ini menunjukkan ikhtiar bagian dari tawakal. Makanya para ulama mengatakan, apabila ada orang yang berikhtiar tanpa bersandar kepada Allah, ini sombong. Dan apabila ada orang yang bersandar, berdoa saja tanpa ikhtiar, ini adalah tidak masuk akal. Ya, seperti itu. Nah, di sini ditanya, apakah ikhtiar termasuk tawakal? Sudah saya jawab. Bolehkah hanya bersandar pada tawakal tanpa ikhtiar? Salah. Tawakal harus ada ikhtiar. Cuma harus dipahami baik-baik, saat berikhtiar tidak boleh bersandarnya kepada ikhtiar, tapi sandarnya kepada siapa? Allah. Saya sakit kepala, maka saya minum obat sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar. Dan itu bagian dari tawakal. Tapi bersandarnya kepada siapa penyembuhnya? Allah. Tidak kepada obat. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, beliau berkata, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, saya akan lebih perlebar pembahasannya. Ikhtiar ada 2. Ikhtiar yang sesuai dengan syariat dan ikhtiar yang sesuai dengan sebab kauni di dunia.
Ikhtiar sesuai dengan syariat, doa. Kemudian ruqyah. Kemudian madu, meminum madu. Kemudian membaca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Makan kurma ajwa, ini ikhtiar sesuai dengan syariat. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, siapa yang sarapan paginya 7 butir ajwa, lam yusibhu summun walas, tidak akan terkena penyakit sihir atau racun apapun. Ikhtiarnya makan kurma ajwa secara syar'i. Nah, di sana ada ikhtiar kauni. Ikhtiar kauni yaitu yang sudah terbukti dia sebagai ikhtiar, sebagai sebab. Ini boleh dikerjakan. Contoh, misalkan seseorang minum obat, sudah terbukti bahwa ini obat bisa menghilangkan penyakit kepala, ini obat bisa menghilangkan asam lambung, ini obat bisa menghilangkan, ini vaksin bisa memberikan penahanan kepada penyakit campak dan seterusnya. Ini ikhtiar, diperbolehkan. Kenapa? Karena dia termasuk bagian dari ikhtiar. Rasulullah SAW bersabda, "Tadawaw ya ibadallah, wala tadadawu biharam." Berobatlah wahai hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Fa inna Allah ma anzala da'ila walau dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Nah, itu dia. Ini ikhtiar yang kauni namanya. Kauni itu artinya Allah berkata kepada obat ini, kun, jadilah obat, maka jadi obat. Termasuk di dalamnya adalah ikhtiar kauni, yaitu berobat untuk penyakit kesurupan, sihir dengan daun sidir. Nah, ini kauni sebenarnya, bukan syar'i. Artinya dibuktikan oleh para ulama, daun sidir sangat ditakuti oleh jin. Apabila dimandikan kepada orang tersebut sambil nanti di ikhtiar syar'i, dia dibacakan bacaan-bacaan syar'i. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Yang terjadi banyak adalah orang berikhtiar kemudian bersandar dengan ikhtiar. Itu yang keliru. Dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah kita tetap menjamak qashar salat ketika kita sampai tempat safar? Semisal 5 hari kita di tempat safar, kita menjamak qashar salat. Perhatikan baik-baik. Ini satu kajian sebenarnya. Tapi kita ringkas ya. Kalau Anda sedang safar, maka urusan sholatnya diperhatikan 2 hal. Yang pertama, jarak safarnya. Yang kedua, singgah saat safarnya. 2 hal itu harus diperhatikan. Jarak sholat safarnya adalah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama, yaitu sesuai dengan kebiasaan setempat, terutama di zaman sekarang. Nanti akan jelaskan. Terutama zaman sekarang, pendapat ini yang paling realistis sesuai dengan kaidah hukum fikih, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, tidak mengapa bagi kalian mengqashar salat. Kata bepergian di sini berapa jaraknya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Belum ditentukan secara eksplisit dalam hadis-hadis sahih oleh Rasulullah SAW. Makanya terjadi khilaf di antara para ulama. Dan para ulama mengatakan apabila ada sesuatu yang umum disebutkan dalam Al-Quran, belum ada penjelasannya secara rinci dalam hadis Rasul, maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Dan ini lebih realistis di zaman sekarang. Coba bayangkan, saya dari Banjarmasin ke Jakarta 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit. Apakah saya safar? Saya tidak capek di pesawat, cuma tidur. Bapak-bapak ada yang pernah ke Banjarmasin, pesawat tidur nggak capek.
Tetapi secara uruf dia apa? Safar. Ya. Dan subhanallah, Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka dari ini pendapat saya dapatkan dari Fadil Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan, salah satu ulama besar yang ahli fikih dan digandrungi oleh para ulama, para penuntut ilmu di zaman sekarang fatwa-fatwanya. Di antaranya kami sangat suka mendengar fatwa-fatwa beliau. Beliau mengatakan pendapat ini lebih realistis secara ilmu fikih di zaman sekarang, bahwa jarak safar dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada apa? Uruf. Contoh misalkan dari kota Damam ke Mekah ke Madinah, itu kalau seandainya pakai bus, kita berangkat dari jam 4 sore sampai jam 5 pagi. Safar tidak? Safar. Tapi kalau pakai pesawat cuma 2 jam. Safar juga enggak? Safar. Berdasarkan apa? Uruf. Berdasarkan uruf. Paham ya? Jadi dari sina'atul fiqhiyah, kaidah ilmu fikih ini lebih pas daripada pendapat yang mengatakan 80-85 kilometer. Ustaz, dia jaraknya dekat Ustaz, 50 kilometer, macetnya 5 jam. Nah, antum pilih mana? Apakah jarak yang antum pilih ataukah urufnya? Kembali kepada uruf. Itu lebih afdal. Ini para ikhwan, itu satu. Jadi jarak adalah sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Kemudian singgah. Nah, ini singgah ini berapa hari orang singgah dinyatakan sebagai seorang yang safar. Terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur mengatakan 4 hari. Ustaz, 4 ini dari mana? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, beliau dari kota Madinah singgah di sebuah tempat namanya Abqah. Dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis beliau ke Mina. Rabu beliau ke Mina. Ya. Kamis beliau wukuf di Arafah. Jumat hari Idul Adha. Nah, berarti beliau sebelum mengerjakan ibadah haji selama 4 hari tadi, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, beliau sholatnya dalam keadaan qasar. Dari situlah jumhur ulama mengatakan bahwa jika ingin singgah maka berapa hari? 4 hari boleh masih mengqasar. Kalau seandainya niatannya dari awal lebih dari 4 hari, maka mulai hari pertama dia datang ke tempat tersebut, meskipun dia sudah jauh jarak safarnya secara uruf, tetapi dia sudah lebih dari 4 hari, niatannya dari hari pertama dia datang. Menurut pendapat jumhur, dia harus sholat secara sempurna, tidak menjamak dan tidak paham ini? Itu pendapat jumhur. Di sana ada pendapat yang lain, bahwa singgah itu paling maksimal 19 hari. Banget nih. 19 hari boleh mengqasar salat. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah perang di peperangan Tabuk. Selama di sana 19 hari beliau qasar salat. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan 19 hari. Dan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu alam, pendapat jumhur lebih hati-hati. Karena keenakan nanti Pak. Ya. Kalau sudah sampai di sana dan mungkin hanya 4 hari, maka boleh mengqasar. Kalau ternyata lebih dari 4 hari, sholatlah dengan keadaan apa? Sempurna, tidak mengqasar lagi. Baik. Sekarang permasalahannya Ustaz, saya disuruh perusahaan, saya disuruh sopir taksi atau sopir bus, saya disuruh perusahaan, kamu ke kota sana. Sampai kapan bos? Pokoknya di sana aja dulu. Nggak ada keputusan Ustaz.
Nggak ada keputusan. Bagaimana sholat saya? Maka jawabannya, selama belum ada keputusan berarti sholatnya boleh di qasar. Semangat banget sih kosong. Cuma yang jadi masalah sekarang, Ustaz, hotel saya sampingnya masjid. Maka ikut sholat di masjid. Masjid sholatnya sempurna, berarti ikut sholat sempurna, banyak pahalanya itu. Paham ini para ikhwan? Nah ini, wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira. Taib, sekarang kita ingin tes ya. Dari Jakarta singgah ke rumah istri pertama di mana Pak? Kok saya tanya beliau? Ya. Ke Bandung kejauhan. Bandung kejauhan. Bogor. Singgah di situ 4 hari. Tujuan ke istri kedua di Banyuwangi. Nah, saat singgah di Bogor, antum pada qasar atau jamak atau sempurna sholatnya? Yang jawab cuma yang poligami. Maka jawabannya, apakah dari sini ke Bogor adalah qasar, adalah safar? Bingung. Ustaz, kan tujuannya Banyuwangi. Kita cuma singgah di sini. Maka jawabannya, kadang, Ustaz, KTP-nya mana? Jangan hanya KTP. Nggak ada urusannya sholat qasar dengan KTP. Ya. Jawabannya adalah, lihat, saya katakan tadi, lihat 2 hal. Apa tadi? Jarak, kemudian berapa lama singgahnya. Jarak sini ke Bogor tidak dinamakan safar menurut orang uruf di sini. Betul apa betul? Tidak dinamakan safar. Ya, maka meskipun sampai di Bogor, maka tetap dalam sholatnya apa? Sempurna. Itu kuncinya itu Pak. Tinggal ingat 2 hal itu, jarak dan singgah. Kalau jaraknya sudah mencukupi sebagai safar, berarti boleh qasar. Cuma lihat nanti singgahnya berapa lama. Paham ini? Dengan begitu tidak akan sulit. Cuma tadi yang saya ingatkan, kalau antum tinggalnya dekat masjid, ya ke masjid. Karena ada yang bilang gitu, Ustaz, kami ini diutus perusahaan ke sini Ustaz. Safar sebenarnya Jakarta, tapi di samping hotel ada masjid. Ya ke masjid. Ya ke masjid. Ini lebih afdal. Wallahu a'lam. Ya, hilangkan Bogor dan Banyuwangi, hilangkan istri pertama, istri kedua hilangkan. Nah, di tempat saya di RT setiap sholat asar berjamaah sang imam memundurkan imamnya dan setengah dari mushola. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana sholatnya, makmumnya sah atau tidak? Kemakmuman terhadap imam tersebut. Mungkin waktunya ya, waktunya dia mundurkan. Jawabannya adalah selama masih ada waktu di waktu tersebut, maka tetap sah sholatnya. Cuma nanti kita akan bicarakan sholat asar itu afdolnya diakhirkan atau disegerakan. Nah ini bulan depan, jangan saya jawab sekarang. Tetapi secara umum sah sholatnya. Oh ruangannya tidak mengapa-apa, insyaallah. Sampai ke tengah situ. Iya. Mungkin imamnya ingin nyoba-nyobain di tengah. Asal hukumnya sah sholatnya Pak. Cuma kurang tepat saja dia. Mungkin masjidnya besar. Nah, kalau kecil ya tidak pantas untuk diakhirkan. Tetapi secara hukum sah atau tidak sholatnya sah. Karena seperti di Arab Saudi, masjidnya besar-besar gitu.
Kemudian mereka sholat di tengah, saf depannya kosong. Nah ini tidak ada apa-apa. Karena ada keperluan di antara jamaahnya sedikit, maka mereka sholat di tengah. Alhamdulillah berkat keluarga, rezeki dan taufik Allah, tahun ini saya insya Allah akan berangkat haji reguler. Alhamdulillah. Namun saya semakin khawatir dan takut kalau nanti Allah tidak ridho dengan saya dan proses haji saya jadi sulit. Mohon nasihatnya Ustaz dan juga doanya. Jawabannya adalah perbaiki hubungan dengan Allah. Apa yang dikhawatirkan, dan ini banyak di zaman sekarang, terutama anak-anak Gen Z, kemudian anak-anak Gen Alpha juga. Karena saya punya santri anak-anak umur 13 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP, itu susah tidur. Jadi pengawasnya capek menjaganya, susah tidur. Kenapa? Karena overthinking, banyak yang dipikirin. Ini gimana? Nanti gimana? Ya. Saya di pesantren, nanti lulus pesantren ngapain? Banyak pikiran, jadi nggak susah tidur. Nah, ini di zaman sekarang seperti itu. Kenapa? Salah satunya adalah tidak belajar akidah yang benar. Ketika seorang belajar akidah yang benar, maka dia hanya akan mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka saya nasihatkan perbaiki hubungan dengan Allah. Setelah perbaiki hubungan dengan Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Perhatikan yang wajib-wajib. Dari sholat, puasa, berdoa, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kemudian memuliakan tamu yang wajib-wajib. Kemudian memperbanyak amalan sunnah. Sering-sering bermunajat kepada Allah, sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering berzikir kepada Allah SWT. Tadi hari ini saya baru di Masjid Salman Haji Tek Rawamangun, saya baru buka kitab baru setelah beberapa kitab selesai. Judul kitabnya adalah Al-Baqiyatus Salihah, amalan pahalanya abadi, yang ditulis oleh Fadil Syekh Abdul Razak An-Nasr. Habis Jumat kita bahas. Salah satu isi dari kitab tersebut adalah membicarakan 4 kalimat yang paling afdol selama matahari terbit. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Sering-sering sebutkan itu. Sering-sering lisannya dibasahi dengan berzikir kepada Allah SWT. Niscaya perasaan-perasaan seperti itu akan hilang. Kita ini para ikhwan berhadapan dengan Allah, Rabb kita yang maha pengasih. Subhanallah, maha pengasih. Saya kemarin di Masjid Nabawi pekan yang lalu duduk di majelis Fadil Syekh Profesor Dr. Abdul Razak dan Mas. Habis subuh beliau baca kitab Taisir Karimur Rahman, Tafsir Al-Iman. Ketika membaca ayat wa huwal ghafurul wadud, Allah itu maha pengampun dan maha pencinta. Wadud, wadud itu adalah yang mencintai hamba. Kemudian beliau menjelaskan indahnya dan mulianya Allah. Kita berdosa lalu bertobat, Allah akan mengampuni. Dan bukan hanya sekedar diampuni, Allah mencintai hamba-Nya. Bayangkan, bertobat dari dosa sebesar apapun dosa, diampuni dan dicintai. Kalau makhluk enggak. Kadang dia kalau dia sudah memaafkan, maafkan dong, iya, ana maafin. Tapi kalau ketemu, oh gak deh. Makhluk tuh. Kalau ketemu lagi, urusan lagi, nomornya aja sudah saya blok, nggak mungkin. Maafin nggak? Maaf, iya sudah. Tapi kalau ketemu urusan enggak, itu makhluk. Tapi Allah, semakin kita berbuat dosa, semakin kita bertobat, semakin Allah mengampuni dan mencintai. Subhanallah.
Maka perasaan yang seperti ini akan hilang insyaallah taala. Wallahu a'lam. Ada juga faedah yang menarik ketika oleh-oleh lah dari Masjid Nabawi. Saya duduk juga di majlis Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Rahim. Semuanya guru-guru besar akidah dan guru-guru besar fikih. Beliau membahas kitab Tajridut Tauhid. Kalau tidak salah punya Ibnu Khuzaimah. Yang beliau sampaikan begini. Dakwah salaf itu paling kasih sayang terhadap manusia. Dakwah salaf paling kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam dakwah salaf diajarkan untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Apabila seseorang terlepas dari kesyirikan, berarti dia apapun dosanya pasti akan diampuni, pasti dijamin surga. Maka siapa yang mengikuti dakwah salaf, maka dia akan dicekoki untuk menjauhi kesyirikan. Dan siapa yang menjauhkan dirinya dari kesyirikan, maka berarti dia akan diampuni sebesar apapun dosanya yang lain selain kesyirikan. Disitulah letak kasih sayangnya dakwah salaf terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang mendakwakan tauhid, memerangi kesyirikan, itu sebenarnya paling kasih sayang terhadap umat. Sebaliknya, orang-orang yang mendakwahkan selain tauhid, ayo sholat, ayo puasa, tidak pernah berdakwah tauhid, tidak pernah memerangi kesyirikan, ini sebenarnya kurang sayang terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena biarkan mereka sholat, puasa, zakat, haji, menjadi a'badun nas, menjadi manusia paling beribadah kepada Allah, paling taat kepada Allah, tapi tidak dijauhkan dari kesyirikan, tidak akan manfaat ibadahnya tersebut. Masih beribadah kepada orang yang sudah mati, masih bergantung qalbu kepada selain Allah, masih bertawakal kepada selain Allah, ini tidak akan manfaat. Karena di akhirnya nanti orang yang melakukan kesyirikan, meskipun ahli ibadah, tidak ada tiket untuknya kecuali neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak mengampuni dosa orang mensyirikannya dan akan mengampuni apa saja selain dosa syirik. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua, saya langsung bertanya karena habis kajian saya dekat di beliau dan saya langsung bertanya di hadapan para murid-murid yang lain. Saya dekati Syekh, dan ini pertanyaan penting. Apa batasan negara itu disebut sebagai negara muslimah? Beliau mengatakan apabila pemimpinnya muslim dan syiar-syiar Islam terjaga. Ada azan, ada sholat berjamaah, ada sholat Jumat. Dan ini pertanyaan dan itu jawaban adalah bantahan bagi meskipun ustaz, meskipun yang mengusung dakwah salaf, yang mengatakan pemimpin sekarang bukan pemimpin negara muslim, maka boleh berdemo padanya. Haram. Kita mengatakan ini bukan untuk mencela, tetapi ini akidah seorang muslim. Kita sekarang memiliki presiden yang muslim, kemudian di negara kita syiar Islam begitu terlihat besar. Coba bayangkan majlis-majlis ilmu azan dikumandangkan dengan hebatnya, kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa lagi mau bicara? Maka saya berpesan, jangan pernah terkena syubhat. Salah satu syubhatnya karena negara kita negara demokrasi, pemimpinnya berarti bukan waliul amr. Itu salah. Itu salah fatal. Sekarang yang meninggal banyak itu saat kerusuhan kemarin. Saya ingin tahu, semua yang menulis status dan berkomentar akan bertanggung jawab. Nah,
keamanan tidak ada yang bisa menilainya kecuali orang yang kehilangan darinya. Jangan mudah-mudah terprovokasi. Jangan mudah merasa sok jagoan, semakin bisa berani menentang pemerintah seperti jagoan superhero. Enggak ya. Dan tidak ada yang berani mendakwahkan seperti ini kecuali dakwah salaf. Dan tujuannya untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Biarkan mereka berbicara, kita ini adalah ulamanya para sultan, kita ini ulamanya pemerintah. Itu urusan mereka dengan Allah SWT. Tapi ini agama. Ini agama. Sengaja saya bertanya tersebut dan dua syekh saya tanya. Syekh Sulaiman Salim al-Ruhaili dan kemudian Syekh Sulaiman bin Saleh al-Muslim. Dua-duanya menjawab pemimpin muslim, kemudian yang satu menjawab syiar Islam. Karena ada syubhat yang mengatakan selama mereka bukan waliul amr, maka boleh untuk dihina, direndahkan, dicaci, dimaki di depan umum. Tidak. Islam agama sempurna. Bagaimana cara untuk menasihati pemimpin sudah diatur dalam agama Islam. Wallah. Karena suatu keadaan bolehkah sholat dengan baju kotor atau kumul tapi suci dari najis? Boleh. Tetapi afdalnya berpakaian yang baik saat sholat. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang bagus saat kalian pergi ke masjid, maksudnya sholat. Bagaimana jika berada di lokasi atau negara di mana matahari tidak pernah berada tepat di atas kepala? Yang seperti ini, selama matahari masih ada terbit dan tenggelam, maka ikuti waktunya di negara itu. Tapi kalau seandainya tidak ada matahari terbit tenggelam, siang aja, malam aja, ada nggak begitu? Maka ikuti negara-negara yang sekitarnya yang waktunya wajar. Gaun atau gamis akhwat biasanya panjang dan sampai menyapu jalan, kemungkinan bisa terkena najis. Bolehkah dipakai sholat? Gaun, pakaian perempuan yang menyapu jalan, itulah cara Islam untuk menghapuskan najis. Itulah cara Islam untuk menghapuskan apa? Jadi selama tidak ada kotoran yang terlihat atau najis yang terlihat, maka itu najis, itu suci, boleh dipakai untuk sholat. Apakah dalilnya apa? Hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW membolehkan untuk pakaian perempuan lebih dari 2 mata kaki sekitar 1 hasta. Apakah memakai peci termasuk adab di dalam sholat dan bermajlis? Apabila tidak memakainya saat sholat atau bermajlis bisa mengurangi keutamaannya. Nah, ini nyindir orang nih. Jawabannya sebagaimana sudah saya ucapkan. Untuk sholat dulu ya, bermajlis nanti. Untuk sholat dulu maka lebih utama seseorang berpenampilan yang terbaik saat dia sholat. Dalilnya ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli shalah. Wahai anak Adam, ambillah pakaian terbaik kalian saat ketika mengerjakan sholat. Adapun bermajlis, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang memperhatikan kebesaran majlis. Tetapi kalau seandainya dia ingin duduk, Ustaz, saya habis kerja Ustaz di luar, pakai kaos nih, ya, maka pada saat itu tidak mengapa, tidak ada keharaman. Di sini hanya berbicara tentang kelayakan saja, tidak ada dosa, tidak ada haram. Ya, wallahu a'lam. Seperti yang pernah heboh tulisan saya tentang topi, itu sebenarnya ditujukan kepada para pendakwah. Para pendakwah saat di masjid seperti ini pakai maka tidak layak, bukan haram, tidak layak. Lebih baik dia berpenampilan yang mungkin ini akan berlaku pun di beberapa daerah tidak sama satu dengan yang lain. Kami di Banjarmasin, kami terdidik di hadapan
para tuan-tuan guru kalau sudah naik mimbar atau di majelis ilmu sangat rapi, bersih, wangi. Kita terdidik begitu. Jadi dia tidak berkaitan dengan keharaman, cuma banyak yang baper, akhirnya jadi begitu. Dia juga tidak berkaitan dengan hanya satu daerah, tidak berkaitan dengan seluruhnya, tapi beberapa daerah saja. Dan bagaimanapun yang berpenampilan yang memang sewajarnya di majelis ilmu, maka akan lebih afdal dibandingkan yang seadanya. Dan di zaman sekarang masalah marwah kehormatan majelis ilmu benar-benar memang harus ditingkatkan. Nah, ada sebagian yang kadang-kadang tidak menjaga marwah tersebut. Dan saya cuma bisa mengucapkan fasatadkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri Allah, sebagaimana ayat Al-Qur'an. Maka kalian akan mengingat apa yang saya ucapkan nanti, apa yang sudah saya ucapkan, dan saya serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah kalau sedang ingin duduk di majelis tahdits, majelis ilmu, beliau berpakaian rapi, putih, wangi, duduk. Jadi memang majelis ilmunya benar-benar dia muliakan, karena yang akan dibacakan ayat Quran, hadis Rasul sallallahu. Tapi sekali lagi para jamaah yang hadir mungkin pakai sedang kausan, sedang karena habis kerja, maka itu tidak tercela. Cuma kita berbicara tentang kelayakan itu. Sekitar 30 tahun lalu saya pernah sholat di bus yang pernah penuh sesak dan keadaan berdiri. Tayamum sebisanya. Apakah saya wajib mengulang sekarang? Jawabannya tidak, karena dalam keadaan sepertinya pertanyaan ini, dia dalam keadaan sangat terpaksa. Waktu mungkin mau habis, tidak bisa dijamak ke waktu selanjutnya karena itu waktu terakhirnya. Jadi dalam keadaan terpaksa, maka la yukallifullahu nafsan. Allah tidak beri kecuali sesuai dengan kemampuan. Apakah wajib sholat menghadap sutra? Jawabannya kewajiban khilaf di antara ulama, tetapi disyariatkan iya. Ya, perhatikan bahasa saya. Disyariatkan sholat menghadap sutra. Sutra itu pembatas. Ya, sutra itu adalah pembatas. Iya, karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu illa ila sutra. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutra. Nah, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Apa bedanya Ustaz? Kalau wajib berarti kalau sholat dia tidak menghadap sutra, berarti sholatnya dia berdosa tidak menghadap sutra. Sholatnya sah, berdosa tidak menghadap sutra. Kalau sunnah berarti dia hanya cuma ketinggalan pahala sunnah, tidak berdosa. Maka jawabannya wallahu alam adalah saya lebih condong kepada pendapat dia wajib. Dia wajib karena hadisnya tadi la tusallu illa ila sutra. Tidak sholat, janganlah sholat kecuali menghadap sutra. Nah, Allah. Salah satu amalan yang pahalanya mengalir dan dibawa ke alam kubur adalah doa anak yang saleh. Sekarang kan saya jadi anak. Nah, saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal. Kalau nanti saya meninggal, apakah sudah putus amalan pahalanya buat orang tua saya? Jazakallahu khairan. Jawabannya adalah ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, maka selama itu orang tua akan mendapatkan anggaran pahalanya. Nah, orang anak yang mendoakan ini kemudian meninggal, maka akan menghasilkan anak yang saleh lagi mendoakannya. Dan terus seperti itu akan senantiasa tersambung terus pahala sampai kepada orang tua yang saleh tadi. Wallah. Saya pernah mendapati ketika sholat asar di sebuah masjid, kebetulan akan diadakan sholat jenazah juga. Tetapi mereka mendahulukan sholat jenazah dulu, baru kemudian sholat asar. Padahal sudah dikumandangkan adzan. Apakah boleh mendahulukan sholat jenazah di waktu asar? Jawabannya tidak mengapa. Cuma di sini ada
yang harus diperhatikan. Mengapa sebagian masjid mendahulukan sholat jenazah dahulu sebelum sholat asar? Jawabannya adalah agar jenazah tersebut bisa masuk atau bisa keluar dari masjid, sehingga yang sholat asar tidak ada mayit di dalam masjid, karena dikhawatirkan nanti adalah sholat di hadapannya ada mayit, atau di samping kanan atau di dalam masjidnya ada mayit. Itu yang dijauhi, ya. Itu yang dijauhi. Dan yang paling afdal adalah dia sholat asar terlebih dahulu, kemudian mayitnya diletakkan di sebuah tempat, baru setelah sholat wajib dia sholat sunnah, sholat jenazah. Tapi jangan sampai mayitnya misalnya di depan sini, ya, sedangkan mereka sedang sholat apa? Asar. Ya, sebuah tempat misalkan seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka ada di sebuah tempat yang tidak ada hubungannya dengan saf sholat dan tidak menghadap ke arah kiblat saat saf sholat tersebut. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada nasihat satu lagi saya dengar dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Siddiq. Artinya, la yajtami'u fil qalbi asy-syai'u wa didduh. Beliau mengatakan ini, tidak akan berkumpul di dalam kalbu sesuatu dan kebalikannya, tidak mungkin. Yang kalbunya dipenuhi nyanyian, musik, pasti sedikit baca Quran. Itu bisa dipasangkan. Yang kalbunya dipenuhi dengan media sosial, selalu scroll, pasti sedikit berzikir, pasti sedikit baca Quran. Tidak akan terkumpul di dalam kalbu sesuatu dan kebalikannya. Ini kaidah dalam hidup. Yang biasa membaca buku-buku orang-orang barat, buku-buku pemikir-pemikir barat, pasti sedikit membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab hadis. Tidak akan terkumpul sesuatu dan sebaliknya di dalam Allah. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.